Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya. Kalian ada kan? Walaupun nggak nyalain kamera. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Iya. Ada. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Nah. Sudah presensi ya semuanya? Kita Sudah, baru Bu. ya, kita baru ketemu ini ya setelah UTS ya. Minggu-minggu lalu saya nggak bisa masuk ya. Iya, Bu. Alright. Gimana kemarin materinya udah dibaca belum? Saya share 2 materi. Soal apa ya? Oke, hari ini saya mau bahas salah satunya, bahas soal simulasi Monte Carlo ya. Seperti biasa nanti saya kasih contoh, kemudian nanti saya kasih waktu kalian untuk mencoba sendiri dengan case yang saya sedikit modifikasi gitu ya, supaya kalian bisa langsung praktek dan langsung nyantol. Gitu. Oh ya, kita sebenarnya tinggal sedikit lagi ya pertemuannya, karena menurut rapat itu UAS-nya tanggal 16 Desember. Berarti kita tinggal 2 minggu lagi. Nah, rencana tuh saya Jumat besok pengen kita ada kelas. Kalian bisa nggak? Yang jam 1 itu. Jumat jam 1. Minggu lalu kan kalian ujian ya, kalau nggak salah, statistika. Nah, kalau Jumat minggu ini gimana? Apakah ada kuliah? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Mungkin harusnya. bisa tuh, tapi ya. Bisa ya, oke. Ya, nanti semoga kelas A juga bisa, jadi kita bisa mulai setelah Jumatan kelasnya gitu. Untuk simulasi sendiri itu sebenarnya kebanyakan memang hitung-hitungan ya untuk materinya. Sekitar kurang 3 atau 4 materi lagi lah soal macam-macam simulasi. Kemudian nanti kita UAS ya. Mungkin nanti UAS-nya kalau yang kemarin UTS kan teoritis sekali ya. Mungkin kalau UAS nanti saya mau kalian langsung ke perhitungannya. Tapi nanti sistematikanya gimana saya masih belum kepikiran sih. Ya, pokoknya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Semester depan itu udah masuk ke kampus apa masih daring, Bu? Kalau menurut Pak Menteri kita kan katanya 2021 udah bisa masuk ya, tapi kan dikembalikan lagi ke Pemdanya masing-masing. Nah, berarti ya tinggal kita tunggu keputusan dari Jatim, atau kalau kalian berarti spesifik mungkin ke Surabaya. Harapannya sih udah bisa masuk ya. Soalnya kan kalau sekarang lihat kondisinya Surabaya kan zonanya sekarang sudah baik lah, bukan zona merah lagi atau zona orange gitu ya. Ada yang ngomong kemarin katanya ini zonanya zona hijau. Tapi ya mudah-mudahan bukan cuman karena mau ada pilkada aja zonanya jadi zona hijau gitu loh. Gitu. Jadi ya nggak tahu, kalau dari UNESA sendiri belum ada pengumuman resmi. Soalnya mungkin ya memang harus koordinasi juga sama pemerintah daerahnya. Ya kan? Jadi ya ditunggu aja. Kalau dirasa memang Surabaya sudah bisa aman ya mungkin kalian masuk, tapi ya nggak yang langsung gitu loh. Ini kalau dari sekolahnya anak saya aja ya, saya kasih contoh ya. Ada wacana masuk di awal tahun depan, tapi bergantian. Jadi shift-shiftan gitu sekolahnya. Ya mungkin itu aja untuk anak SD ya, kayak gitu ya. Mungkin kalian juga sama, cuman mungkin kuantitinya lebih banyak. Kalian satu kelas aja berapa?
Nah, itu mungkin yang lagi digodok sekarang sama pimpinan kita. Jadi mekanismenya nanti seperti apa kalau memang sudah diperbolehkan masuk. Tapi sampai sekarang peraturan daerahnya belum turun. Ya. Gitu. Kalian udah nggak sabar mau masuk ya? Ada yang masih memperpanjang kos-kosan kah? Sabar, Bu. Atau Terlanjur sudah nyaman di Online rumah, Bu. aja. Online aja, Terlanjur Bu. nyaman di rumah, Bu. Oh gitu. Gitu ya. Kalau anak saya jujur pengen masuk. Kalau dia udah nggak tahan belajar online. Kalau ditanya sama gurunya pengen sekolah apa pengen di rumah? Sekolah gitu. Nggak tahu ya, anak kecil soalnya. Jadi di pikirannya kalau Enak di sekolah, rumah, Bu. masa daripada Iya, Bu. di Enak, Bu. sekolah. Tapi kan kalian nggak bisa menikmati kalau- fasilitas kampus kayak lab gitu kan Kan nggak kalau bisa. TI kan nggak terlalu banyak, Bu, prakteknya. Jadi ya nggak ada bedanya, Bu, di rumah sama di kampus. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, apa TI mau di rumah aja terus. Iya, kampus kita lagi lockdown sekarang. Kalian tahu jurusan kita? Iya, ada yang kena kan, Bu? Iya, beberapa ada yang positif. Termasuk saya kemarin menjadi korban yang harus tes berkali-kali gitu. Makanya kemarin saya medical check up itu 2 minggu lalu kan. Tapi sebenarnya itu medical check up tidak ada hubungannya dengan kasus yang ada di jurusan kita. Nah, kebetulan syarat medical check up itu rapid. Saya rapid di hari Selasanya. Berarti Selasa 2 minggu lalu saya rapid, kemudian saya Rabu medical check up. Kemudian dapat kabar itu Kamis, karena saya berkontak langsung, maka Kamis saya swab juga. Jumat keluar hasilnya, beberapa ada yang terpapar, beberapa ada yang enggak. Terus di lockdown, sampai sekarang saya belum ke jurusan lagi. Padahal seperti yang kalian tahu kan, jurusan kita lagi ngurusin akreditasi. Akhirnya kemarin akreditasi PTI yang harusnya visitasi di hari Jumat 2 minggu lalu, nggak jadi. Ditunda. Gitu. Ya semoga aja nggak ada. Swab itu berapa, Bu, ya kemarin? Kalau Biayanya, Bu. kemarin saya dibayarin sama UNESA sih, tapi sekitar 900.000 di National Hospital tuh depannya Lidah, depan UNESA Lidah, di situ. Nah, belum lagi mungkin nanti kalau kalian pun masuk di awal tahun ya bisa aja ada aturan-aturan, maaf ya, ada yang dan aturan-aturan tertentu gitu, bisa rapid, bisa swab gitu mungkin. Soalnya ada beberapa mahasiswa di universitas lain atau mungkin di UNESA sendiri, saya juga kurang tahu. Ya sekali lagi karena lab kita itu sebenarnya bisa dihandle dari rumah juga. Tapi kan ada beberapa jurusan yang memang harus ke lab untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, untuk menggunakan labnya itu aja mereka diminta untuk rapid gitu. Jadi memang mungkin nanti ada beberapa aturan yang berubah, saya juga nggak tahu. Ya kalian tunggu sajalah. Doakan semua dosen-dosen kalian sehat ya. Soalnya ini muncul, sembuh, terus ada lagi yang kepapar gitu. Gantian. Jadi satu masuk rumah sakit, pulang, masuk, ada yang masuk lagi. Ada yang pulang, ada yang masuk lagi. Jadi saya juga masih agak-agak ngeri-ngeri sedep. Karena ternyata inkubasinya di orang kan beda-beda ya. Saya mungkin waktu itu di swab bisa negatif, tapi Apa? Apa Gigi? Pencet kayaknya, Bu. Oh, kepencet. Iya. Jadi saya juga masih mensuplai diri saya dengan vitamin yang dosisnya lebih tinggi dari biasanya yang saya minum. Agak takut juga.
dan nggak tahu kenanya di mana gitu kan. Apakah memang kenanya di kantor atau bahkan bisa dari lingkungan rumah atau dari mana ya gitulah. Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, langsung aja. Udah ada sekitar 40-an orang ini. Saya dulu awalnya gini, nggak percaya loh sama yang namanya minyak kayu putih dihirup-hirup itu. Dihirup sampai ke dalam sini. Sekarang saya melakukan itu setiap saat, setiap sempat. Saya jadi kayak nenek-nenek. Oke. Ya ini ya. Sebenarnya saya share kemarin, cuman saya kasih contoh dari buku yang saya pelajari aja, jadi lebih mudah pengaplikasiannya. Ya Tuhan. Ini yang dandan-dandan ada pas di depan rumah saya soalnya, jadi ya suaranya sangat ramai. Oke. Nanti jam 3. Kenapa? Iya tuh. Iya. Iya, pokoknya nggak ribet nanti belajarnya. Oke ya, simulasi Monte Carlo pengertiannya. Jadi dia digunakan sebenarnya untuk mengevaluasi dampak perubahan input dan resiko dalam pembuatan keputusan. Nanti contohnya itu kita mensimulasikan profit, ya, keuntungan apabila kita menaikkan penjualan kita pada event-event tertentu, gitu. Nah, nanti contohnya itu penjualan coklat di bulan Februari, bertepatan dengan Valentine's Day gitu. Nah, ini ya pendahuluannya aja, kalian bisa baca sendiri. Kita langsung aja ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama, mendefinisikan distribusi probabilitas dari data masa lalu atau data distribusi teoritis. Yang kedua, mengkonversikan distribusi ke dalam frekuensi kumulatif. Yang ketiga, melakukan simulasi dengan bilangan acak. Dan yang keempat, menganalisis. Ini step-stepnya. Cara pakai headset dulu deh biar kalian dengar. Oke, nah ini contohnya. Jadi contohnya ini soalnya ya, sebuah perusahaan permen coklat memberikan penawaran khusus pada event spesial seperti hari Valentine. Untuk keperluan tersebut, perusahaan akan memesan paket spesial dari supplier berupa coklat masa kre. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah harga beli dan harga jualnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah jumlah pemesanannya, ya, atau berapa kotak yang kira-kira nanti akan dipesan. Kemudian yang terakhir yang pasti adalah profit, ya. Nah, ini di dalam soal dijelaskan bahwa coklat itu akan dibeli dengan harga $7,5 per unit. Nah, setelah itu akan dijual dengan harga $2 per unit. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah untung sekitar berapa nih? 4,5 ya. $4,5 untuk setiap unitnya. Nah, akan tetapi apabila pada tanggal 14 Februari itu coklat-coklat itu tidak terjual atau sisa, maka akan dijual dengan harga 50% dari harga semula, berarti $6. Nah, kan rugi ya.
karena dia beli aja sudah $7,5 gitu untuk 1 unit. Apabila coklat itu tidak habis, akan dijual dengan harga $6. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan simulasi berapa jumlah kotak coklat yang harus kita siapkan ya, atau kita pesan gitu. Jadi kita harus istilahnya harus pulaan berapa gitu supaya kita tetap mendapatkan profit yang kita mau. Karena kalau misalnya kita kehabisan, sedangkan permintaannya juga banyak, itu juga rugi juga gitu. Karena kita nggak bisa jual gitu, karena kita nggak punya barang. Kalau kita pesannya terlalu sedikit. Kalau kita pesannya terlalu banyak, kita juga rugi karena kita akan jual harganya menjadi 50% dari harga semula. Maka pertanyaannya adalah tentukan profit yang didapatkan oleh perusahaan ya. Keuntungan maksimum apabila demand-nya itu fluktuatif antara 40, 50, 60, 70, 80 dan 90 ya. Nah, dari demand yang fluktuatif itu di soal, perusahaan memutuskan untuk memesan sebanyak 60 unit, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama, kita tentukan dulu variabelnya ya. Nah, yang dinamakan demand digambarkan dengan huruf D besar ya variabelnya. Kemudian untuk pesanan digambarkan dengan huruf Q besar. Kemudian yang terakhir adalah profit ya, yang kita cari. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama adalah tentukan dulu hubungan antar komponen sistem. Nah, dalam menentukan, kita bikin 2 kondisi. Yang pertama, kondisi apabila demand lebih kecil sama dengan pesanannya. Jadi, ternyata permintaan itu lebih sedikit atau sama dengan dari apa yang kita pesan gitu ya. Nah, itu dapat digambarkan dengan rumus profit sama dengan 12D dikurangi 7,5 Q ditambah 6 dalam kurung Q kurangi D. Q tadi apa tadi Q? Q itu kan pesanan, D itu demand. 12 dari mana? Karena harga yang dijual nanti kan $12. Sedangkan harga untuk pemesanan itu 1 unit $7,5 gitu. Maka 12 demand dikurangi 7,5 pesanan ditambah 6 dalam kurung pesanan dikurangi demand. Atau kondisi kedua, itu demand lebih besar dari pesanan. Jadi stok yang kita punya itu ternyata kewalahan dalam memfasilitasi permintaan gitu ya. Maka dapat dirumuskan menjadi 12D dikurangi 7,5 Q gitu ya untuk mencari profitnya. Nah, atau bisa juga dituliskan kaget aku. 12 Q dikurangi 7,5 Q gitu. Kenapa 12 Q? Si 12 demand tadi kenapa diganti jadi Q? Karena sebesar apapun permintaannya ya, kita itu hanya memesan 60 kotak. Jadi dikembalikan ke pesanan gitu ya. Maka rumus bisa diubah menjadi 12 Q dikurangi 7,5 Q. Walaupun permintaannya 80, kita tetap cuma punya 60 gitu kan. Permintaannya 60 ya kita punya 60. Permintaannya 90 ya kita cuma tetap punya 60. Maka demand sama dengan Q. Oke. Kalau masih bingung kita lanjut ke Excel-nya. Sebentar, saya stop share. Oke. Oke. Share screen. Nah, yang pertama kita cari yaitu profit ya. Jadi tentukan
profit maksimum yang akan didapatkan oleh perusahaan ya. Nah, ini saya sudah bikin tabel di Excel, yaitu ada variabel key melambangkan pesanan ya, pesanan kita yaitu 60 kotak kan sesuai dengan soal 60 unit. Kemudian ada demand yang mana itu fluktuatif antara 40 sampai 90 ya. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dan ini adalah kondisi A dan kondisi B gitu. Kondisi A apabila demand lebih kecil sama dengan pesanan. Sedangkan kondisi B adalah demand lebih besar dari pesanan gitu ya. Jadi sebenarnya mudah, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya tadi kan 12 dikali D. D-nya kan kita lihat adalah 40. Maka 12 dikali 40 dikurang 7,5 dikali 60. Ada kan? Ditambah 6 dikurangi Q dikurangi D. Oke. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Kenapa dia ada di kondisi yang A gitu ya, di kondisi pertama? Karena demand-nya 40. Berarti kan demand lebih kecil dari permintaan yaitu 60 gitu. Nah, untuk demand yang di bawah permintaan atau di bawah 60 dan sama dengan 60, maka kita kerjakan dengan kondisi yang A ya. Yang ini berarti kan rumusnya sama, berarti saya tinggal tarik garis aja. Gitu. Nah, gimana sekarang untuk demand yang lebih besar dari pesanan kita? Ya. Rumusnya seperti ini. 12 Q dikurangi 7,5 Q. Tadi harusnya rumus awalnya adalah 12D dikurangi 7,5 Q. Karena D sama dengan Q, karena gimana pun demand-nya kita itu hanya punya 60, maka D sama dengan Q. Jadi bisa dituliskan 12 Q dikurangi 7,5 Q atau sama dengan berapa? 4,5 Q ya. Jadi tinggal dihitung aja. Mau pakai kayak gini juga boleh, 12 dikalikan Q-nya dikurang 7,5 dikalikan Q juga. Oke. Atau boleh langsung 4,5 dikalikan Q. Nah, gitu juga bisa. Karena sama semua, maka saya bisa langsung tarik garis ke bawah. Nah, itu enaknya kalau pakai Excel. Nah, dari sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Bu, yang Ya. demand sama D sama dengan gitu tadi gimana Bu ya, kok bingung Mas ya? Gimana? Yang Menentukan D sama dengan Q sama menentukan Q sama D-nya atau yang kasus kedua yang D kan sama aslinya rumahnya kan 12D men 7,5 Q itu ya. Yang D jadi Q tadi loh Bu. Oke. Apa emang gitu ya? Oke, gini. Mana, Bu? Kan di soal tadi dinyatakan bahwa kita tuh pesannya 60 unit ya.
Nah, tadi pemesanan itu dilambangkan dengan Ki. Jadi gini logikanya. Walaupun demand-nya itu lebih dari 60, yang kita punya itu hanya 60. Ya, jadi misalnya demand-nya 70. Kita juga tetap punyanya cuma 60. Kita nggak bisa kasih sedia dia 70. Maka dapat diartikan bahwa D sama dengan Q. Untuk kasus yang D lebih besar dari Q ya. Untuk kasus yang D lebih kecil sama dengan Q, beda. Tidak bisa diartikan seperti itu. Paham nggak, Rizdo? Oh iya Bu, iya. Oh, berarti sesuai key-nya itu Bu ya. Oke. Iya, untuk case Demand yang kedua, apabila demand-nya lebih besar dari Q. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, Bu, saya bingung yang Q sama D-nya itu bagaimana ya, Bu? Menentukan Q sama D-nya? Iya. Ada di soal sebenarnya tadi, Brian. Soalian. Kembali soal ya, coba ya. Brian ngantuk, Bu. Enggak apa-apa sih yang udahan soalnya. Oh iya, sama Bu. Mana tadi? Nih. Nah, ini soalnya. Yaudah, ini harganya ya untuk setiap unit. Dia kulaknya itu 7,5, dia nanti jualnya $12. Kemudian demand-nya itu fluktuatif. Ini dikasih tahu bahwa diasumsikan demand fluktuatif antara 40 sampai 90. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya. Nah, dari demand yang fluktuatif itu perusahaan menentukan pesanannya yaitu sebanyak 60 unit. Jadi bisa diartikan bahwa Q-nya itu 60 walaupun demand-nya itu sama semua gitu. Q-nya sama semua, tapi demand-nya yang fluktuatif. Dari 40 sampai 90 gitu. Ya, ada di soal. Saya bingung intinya aja, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi kah? Kalau belum ada, udah cukup mudeng, dilanjut lagi. Kita mau bikin persentase profitnya. Ya. Nah, dari ini kan sudah ketahuan bahwa dari demand yang fluktuatif itu tadi, profit yang bisa diterima oleh perusahaan itu 150, 210, dan 270. Maka profit maksimal yang bisa diterima oleh perusahaan adalah 270 gitu ya. Nah, di sini kita cuma tinggal cari persentasenya. Untuk apa sih persentase? Persentase ini nanti untuk bikin grafik sih. Seperti biasa. Nah, profitnya berarti kan 150, kemudian 210 dan 270 gitu. Frekuensinya berapa? 150 ternyata hanya muncul satu kali ketika demand-nya 40. 210 juga muncul satu kali ketika demand-nya 50. 270 muncul 4 kali ketika demand-nya 60 sampai dengan 90. Maka totalnya ada 6 kali ya, karena memang demand-nya ada 6. Itulah mengapa tadi ini ditambah 6 dikali Q kurangi D. Ya. Ini tadi kenapa kok rumusnya adalah D min Q ditambah 6 dalam kurung Q min D? Karena demand-nya diasumsikan sebanyak 6 kali. Ya. Tuh. Kemudian bukan 6 kali sih, nanti beda lagi kalau 6 kali. 6 macam demand ya. Jadi ada 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini bisa kita ubah ini ya sebenarnya sesuai dengan kemauan kita karena dia variabel yang masih bisa diubah-ubah. Variabel apa yang tidak bisa diubah yaitu variabel Q. Karena ini sudah pasti paten. Perusahaan hanya memesan 60 gitu ya. Kalau ini kita mau ubah jadi 40, di sini 41, di sini 53, di sini 63, terserah gitu. Tapi memang lebih memudahkan seperti ini ya. Pun tadi ketika di soal pun dicontohkannya juga seperti ini. Sebenarnya fluktuatif antara 40 sampai 90 itu kan
bisa juga untuk angka-angka yang tidak genap gitu ya, tidak angka genap, bisa angka-angka ganjil gitu. Nah, ini tinggal dicari persentasenya ya. Cari persentase ya, ngerti lah ya, kalau misalnya untuk 150 berarti 1/6 kali 100%. 1/6 kali 100% dan 4/6 kali 100%, nanti akan ketemu persentasenya. Kemudian dibuat grafik. Ya, di sini grafik. Grafiknya nanti kalian bikin aja pakai bar chart aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita sudah ketemukan nih profit maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau udah cukup jelas, sekarang kita asumsikan bahwa kita mencoba atau trial ya sebanyak 10 kali dengan demand antara 40 dan 90. Gampang sebenarnya. Kalau kita sudah nemu tabel 1 ya, ini anggap aja nih tabel 1. Saya bikin tabel. Ini tabel 1, sebenarnya mudah untuk mencari trial berapapun trialnya. Misalnya kita bikin trialnya 10 kali ya. Maka tinggal saja bikin tabel seperti ini, trial, kemudian demand-nya, kemudian profit-nya. Untuk apa? Ini nanti kita akan cari rata-ratanya. Ya. Trial 1, 2, sampai 10. Banyak kan. Oke. Nah, demand-nya mau diisi berapa? Sebenarnya terserah ya. Tapi dari buku yang saya jadikan contoh ini diawali dari 80, kemudian 60, 50, 70, 40, 60 lagi, 80, 90, 50, terakhir 60. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah ngerjakan yang pertama kan kita tinggal lihat aja ketika demand-nya 80, profitnya berapa gitu kan. Demand-nya 80 berarti profitnya 270. 60 juga sama 270. 50 210. Kemudian 70 270. 40 150. 60 270, 80 juga sama 210, terakhir 270. Nah, ini tinggal dicari average-nya. Gitu ya. Nah, wow. Sama lagi setelah ketemu average-nya nanti dibikin apa namanya? Grafik gitu ya. Grafiknya. Seperti itu. Nah, tidak sulit kan? Nah, jadi kunciannya itu memang ada di sini. Gimana, Brian? Itu demand-nya dari mana ya, Bu? Demand-nya masih jadi satu sih, ini sebenarnya satu soal, masih satu soal. Jadi ini kan kita mencari profit maksimal ya, tabel ini, kemudian dipresentasikan dan digrafikkan. Kemudian kita pengen nyoba kalau itu dilakukan
istilahnya 10 apa ya? 10 kali atau 10 kali gitu. Jadi kita trial dari 40 sampai 90 seperti yang tadi di soal, tapi untuk 10 kali gitu. Demand-nya tetap antara 40 sampai 90 gitu. Oh iya, Bu. Paham, Bu. Gitu aja. Gitu. Nah, tugas kalian kembali ke tugas ya. Gimana tadi? Nah, ini share screen lagi. Di sini. Saya masih menggunakan studi kasus yang sama, yaitu pabrik coklat ya, perusahaan coklat dengan harga yang sama. Akan tetapi saya minta untuk di trial sebanyak 100 kali. Gitu. Jadi nggak akan sama jawabannya karena yang menentukan demand-nya itu kan kalian. Walaupun saya bilang 40 sampai 90, tetap saja nanti yang eksekusi kalian gitu ya. Dan jangan lupa digambarkan grafiknya berupa bar chart aja. Gitu. Oke? Langsung dikerjakan ya. Ini saya share ke PJ ya, ke Dandi. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelaskan ya? Bu, yang tadi Excel-nya tadi dikirim atau enggak ya? Enggak ya, boleh. Nggak usah dikirim ya. Dikirim nggak? Mudah nggak? Dikirim aja ya. Kirim aja, Bu. Ya. Buat belajar, Bu. Oke. Ya sudah, ini langsung saya kirim. Mana Pak Dandi? Pak Dandi? Bapak Dandi ada di mana? Saya itu ada rapat ini, tapi nanti saya dengerin aja, orang rapatnya online. Jam 2, belum jam 2 kan? Simulasi. Nah, Jumat itu saya pengen menjelaskan simulasi yang lainnya. Simulasi diskrit sih kayaknya itu Jumat itu. Makanya semoga bisa ya, untuk kelas lainnya juga semoga bisa juga. Oke. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Sampai bentar aja, sampai mata kuliah ini berakhir aja deh. Sampai jam berapa berarti? Jam 2:30 ya? 14.40, jam 3 deh. Sampai jam 3 ya. Kumpulkan ke PJ, nanti PJ kirim ke saya. Lewat WA aja nggak apa-apa. Oke? Excel-nya aja ya. Langsung dikerjakannya sekarang ya. Kalian masih bangun kan ini? Nggak sambil tiduran kan? Masih. Iya, oke. Baik, silakan bekerja. Saya akhiri karena saya akan masuk kelas yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.